Shalom anak-anak, hai. Apa kabar? Kita akan bersama belajar dengan Kids Worship. Dan hari ini tema kita adalah Yakub menipu Esau. Dari Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Bapak Ishak mempunyai dua anak bernama Esau dan Yakub. Esau suka berburu dan Yakub suka memasak. Bapak Ishak akan memberi doa berkat kepada Esau anak pertamanya. Pada waktu itu, ketika Yakub sedang memasak, datanglah kakaknya Esau dan melihat, wah, masakannya enak banget. Bisa nggak aku minta? Ternyata dia masak sup kacang merah. Yakub akan memberi makanan jika Esau mau menukarnya dengan cara Yakub menjadi kakak sulung. Wah, gimana ya? Apakah Esau mau menukarkan semangkuk makanan dengan menjadi adik dan Esaunya menjadi adik dan Yakubnya jadi kakak? Ternyata benar. Esau tidak peduli dengan hak sulungnya. Sekarang Yakub yang menjadi kakak atau anak sulung itu. Suatu hari, Ibu Sarah melihat dan mendengar Bapak Ishak yang sudah mulai tua dan matanya sudah tidak bisa melihat, memanggil Esau dan berkata, "Aku akan memberikan berkat untukmu. Tetapi sebelum aku berdoa, kamu pergilah dulu berburu dan memasak makanan untukku, makanan yang enak." Karena Ibu Ribka mendengar perkataan itu dan dia sangat sayang kepada adik yaitu Yakub, dia beritahu kepada Yakub, "Hei Yakub, papamu akan memberikan doa berkat anak sulung. Doa berkat yang sangat baik, doa berkat yang luar biasa. Sekarang sini kamu akan bersama dengan ibu." Lalu Ibu Ribka menyembelih seekor anak domba, memasaknya menjadi masakan yang sangat enak, makanan kesukaan Bapak Ishak. Dan Ibu Ribka menyuruh Yakub untuk nurut dengan sarannya mamanya. Kulit-kulit itu dibalutkan di lehernya, dibalutkan di tangannya, supaya waktu Bapak Ishak meraba, ini terlihat seperti Esau, ya kan? Lalu anak-anak, akhirnya Yakub membawa makanan yang enak itu dan berkata kepada papanya, "Permisi papa, ini aku datang membawa makanan yang enak untuk papa." "Kamu cepat sekali berburunya. Baru saja aku berkata kamu sudah dapat buruan." Memang kamu anak yang pintar berburu, Esau." Terus, coba kamu ke sini. Coba kamu mendekat, aku ingin meraba." Begitu diraba, loh, iya, ini tangannya berbulu ini. Ini Esau. Tapi aku cium-cium kok kayaknya bau Yakub. Suaranya kayak Yakub ini ya. Tapi ini karena tangannya berbulu. Dan dia juga sudah bawa makanan yang enak. Sini, aku makan makanannya. Dengan semangat, Bapak Ishak menikmati masakan yang dibuat oleh Yakub. Padahal itu makanan yang dibuat oleh Bu Ribka, bukan dibawa oleh Esau. Karena dia berpikir bahwa itu adalah Esau yang datang. Sesudah makan, lalu cepat-cepat Bapak Ishak memberkati anaknya yang datang itu dengan berkat-berkat yang berlimpah, dengan berkat-berkat kebaikan, dengan berkat-berkat yang luar biasa. Sesudah selesai diberkati, maka Yakub cepat-cepat keluar dari tenda atau dari kamarnya papanya. Baru saja dia keluar, datanglah Esau membawa makanan yang diolah dari hasil buruannya. Dia datang dan masuk dan berkata, "Papa, ini aku datang." Bapak Ishak bertanya, "Siapa engkau?"
Bapak Ishak terkejut. Loh, kok ini Esau datang? Wah, sudah ditipu ini. Bapak Ishak dan Esau tahu bahwa Yakub telah menipunya. Dan Yakub telah mengambil berkat-berkat yang telah disiapkan untuk anaknya Esau. Akhirnya Esau menjadi sangat marah kepada Yakub dan mau mencarinya sampai dapat. Dia sungguh sangat marah. Karena ketakutan dengan kakaknya yang sedang marah, maka Yakub pergi meninggalkan kemahnya, meninggalkan papahnya, meninggalkan mamanya dan kakaknya, dan pergi lari ke tempat yang jauh di rumah pamannya, yaitu paman Laban. Anak-anak, ternyata benar ya, kenapa Tuhan berkata jangan menipu, jangan berbohong. Berbohong itu dosa. Anak-anak, dari peristiwa Esau dan Yakub yang menipu Esau kita belajar. Yang pertama, anak-anak, janganlah berbohong. Siapapun yang menyuruhmu, siapapun yang memberikan nasihat kepadamu, jangan ikuti, jangan dengarkan, jangan lakukan, karena berbohong itu dosa dan Tuhan melarang kita untuk berbohong. Anak-anak, tadi Yakub, siapa yang nyuruh dia berbohong? Bawa makanan, pura-pura jadi Esau. Dia pakai penutup kulit lembu, kulit domba, lehernya, tangannya. Mamanya yang suruh dia bohong. Kamu pergi ke papamu, kamu pura-pura jadi kakakmu, biar kamu diberkati, biar kamu dapat berkat. Yakub berpikir dia dapat berkat juga dia senang. Ya, anak-anak, jadi kita harus taat kepada Tuhan. Jika ada yang menyarankan untuk berbohong, jika ada yang ngajari anak-anak untuk berbohong, stop. Kita tidak boleh berbohong. Berbohong itu dosa. Oke? Yang kedua, anak-anak perhatikan ya. Kita harus menjadi anak yang jujur. Menjadi anak yang jujur, Tuhan siapkan berkatnya. Karena kebohongan yang dilakukannya, maka akhirnya kakak beradik itu jadi berantem kan. Yakubnya jadi jauh dari papa mama. Dia harus melarikan diri dari keluarganya semuanya. Anak-anak, jangan berbohong. Kalau anak-anak menginginkan berkat, menginginkan sesuatu yang baik, berdoalah. Mintalah kepada Tuhan, bukan berbohong. Kalau menginginkan sesuatu, berkata dengan jujur, sampaikan dengan baik. Tuhan akan memberkati orang-orang yang jujur. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apa pelajaran kita hari ini? Yang pertama, siapapun yang memberikan nasihat untuk berbohong, stop, jangan berbohong. Yang kedua, mari kita menjadi anak yang jujur, karena siapa yang jujur diberkati Tuhan. Yang ketiga, pelajaran kita adalah jangan berbohong ya, karena itu tidak dikenan oleh Tuhan. Anak-anak, berdoalah, mintalah jika engkau memerlukan sesuatu. Ayat hafalan kita, Kolose pasal 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan lagi kamu saling mendustai. Oke anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Shalom.